Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mengarahkan langkah-langkah kita ya, hati-hati kita untuk bisa menghadir majelis ilmu. Kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala pasti kita nggak kesini. Kalau Allah bukan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita di rumah main HP ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah. Allah pilih kita dari sekian banyak orang di sini ya. Sehingga ini adalah suatu hal yang patut disyukuri ya dan bukan disesali. Seharusnya sih pulang aja tuh enggak. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Islam menjadi sempurna tersampaikan kepada umatnya melalui perjuangan beliau. Teman-teman semua, pada pembahasan kemarin ya kita membahas suatu hal yang sangat penting ya. Namun orangnya sedikit. Karena pentingnya hal yang kita bahas kemarin ya dan karena sedikitnya orang yang kemarin datang, alangkah baiknya kita ulang sedikit ya pada pertemuan kali ini agar semuanya bisa mengambil faidah ya, agar semuanya bisa tahu ya apa yang kita bahas kemarin. Teman-teman semua, pembahasan kita di pertemuan kemarin adalah tentang kekhusyuan di dalam sholat. Tentang kekhusyuan di dalam sholat. Ya. Jadi pembahasan kita kemarin itu pembahasan tentang khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk adalah fokus kita terhadap sholat. Ya. Seriusnya kita di dalam sholat. Tidak melamunnya kita di dalam sholat. Ya. Dan sungguh-sungguhnya kita di dalam sholat. Itu namanya khusyuk. Orang yang sholatnya melamun itu tidak khusyuk. Orang yang sholatnya mikirin utang nggak khusyuk. Orang yang sholatnya kosong itu pun tidak dinamakan khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan yang tidak memikirkan apa-apa. Orang yang tidak memikirkan apa-apa itu namanya juga tidak khusyuk. Khusyuk adalah ketika pikiran dia dan ucapan dia itu sinkron. Yaitu ketika ucapannya mengharap kepada Allah, hatinya juga mengharap kepada Allah. Ketika ucapannya menghadap kepada Allah, hatinya juga menghadap kepada Allah. Ketika orang berdiri, hatinya kosong, pikirannya kosong. Yang penting kan saya nggak mikir apa-apa. Itu namanya juga tidak khusyuk. Baik. Pentingnya apa sih khusyuk ini dalam sholat? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau rukun-rukun sholat, antum tahu ada rukun sholat, wajibat sholat, ya, syarat-syarat sholat itu berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat. Ya, kita sholat dalam keadaan hadas tidak sah. Kita sholat tapi tidak baca Al-Fatihah tidak sah. Akan tapi yang namanya khusyuk ini berkaitan dengan pahala sholat seseorang. Jadi kita mungkin sama-sama sholat, misalkan saya, kemudian Yudi, misalkan kita sama-sama berdampingan sholat. Bisa jadi pahala saya kosong, ya, dan bisa jadi pahalanya Yudi hanya 1/7 saja. Nah, 1/7 saja. Kemarin kita sudah bahas hadisnya, ya. Kita mungkin yang kemarin hadir bisa ingat kembali bahwasannya ada orang yang sholat namun tidak ditetapkan pahala kecuali 1/10 saja, 1/7 saja, 1/8 saja, ya, atau setengah saja, ya. Jadi tidak semua orang sholat, ya, mendapatkan pahala yang sama. Pahala seseorang itu terkait seberapa khusyuk dia hatinya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin juga kita sudah membawakan perkataan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, Ibnu Abbas ini ulamanya kalangan sahabat ya. Antum tahu ulama zaman sekarang aja udah hebat-hebat. Antum lihat YouTube itu ya. Ada yang hafal sana sini ya. Ada yang orasinya bagus ya. Ada yang pengetahuan hadisnya mantap, ada yang sejarahnya luar biasa. Apalagi ulama zaman sahabat. Luar biasa. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Alaisa laka min shalatika illa ma aqalta minha." Ya. Tidak mendapatkan pahala dari sholatmu, engkau tidak akan mendapatkan bagian pahala di dalam sholatmu kecuali yang engkau fokuskan di dalamnya. Ayo, sholat maghrib kita tadi berapa persen kira-kira fokus? Nah, jadi kita ditegur nih. Bahkan ya kita memang dituntut untuk susah-susah menjaga pikiran kita, menjaga emosi kita, menjaga syahwat kita agar tidak terpintas ya sesuatu yang bisa mengalihkan kita dari khusyuknya kita di sholat. Dan kemarin juga kita sudah bahas teman-teman semua ya. Kemarin mungkin sudah dicatat ya sama
Yudi ya. Orang yang misalkan dia tidak khusyuk ya, tapi sedikit ya, maka ini tidak akan mencederai sholatnya ya. Kalau misalkan dia tidak khusyuk tapi sedikit ya, kayak sepintas, kemudian dia berusaha untuk fokus lagi, nah maka ini dia tidak masalah ya, dia dimaafkan. Nah, tapi memang lebih baik fokus semuanya. Dan ada orang-orang yang tidak khusyuknya ini lebih banyak daripada khusyuknya. Sholat kita 2 rakaat setengah mikirin apa? Mikirin hutang terus, yang lain mikirin kerjaan. 2,5 rakaat sholat maghrib ya, sholat maghrib 2 rakaat mikirin pekerjaan ya. Di rakaat terakhir dia baru sadar, astagfirullahaladzim, ini rakaat terakhir, kenapa 2 rakaat tadi saya mikirin kerjaan. Nah ini kata ulama berbeda pendapat menjadi 2 pendapat. Orang yang lebih banyak tidak fokusnya daripada fokusnya ya, maka kata Al-Imam Al-Ghazali ini sholatnya apa kemarin teman-teman yang hadir? Sholatnya tidak sah secara batin. Secara zahir dia sholat, secara penampakan dia sholat, akan tapi secara batin sholatnya tidak sah. Ini disamakan dengan orang yang riya. Antum tahu orang riya? Orang riya sholat tapi hatinya kemana? Semoga bapak itu yang punya gadis cantik itu lihat saya sholat saya. Gini loh pak, sholat pak, saya sholatnya kencang ya. Bacaan saya fasih, lihat pak. Itu sama seperti itu. Dan ini adalah bagian dari syirik. Riya, makanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Al-Ghazali, barang siapa yang ketidakhusyuannya lebih banyak, lebih dominan daripada khusyuknya, ya, maka sholatnya batal secara batin. Walaupun secara zahir dia sholat. Ngeri nggak teman-teman? Ngeri ya. Makanya kalau antum sudah masuk masjid, fokuskan. Ya Allah, saya sudah ngumpulin niat ke masjid aja sudah susah. Jangan kau jadikan niatku, jangan jadikan usahaku ini sia-sia ya Allah. Minta tolong sama Allah. Ya, antum serius masuk masjid, sudah. Pokoknya di masjid jangan lagi mikirin utang, jangan mikirin pekerjaan, jangan mikirin yang lain-lainnya. Mulai dari pintu masjid. Kalau antum nggak bisa dari pintu masjid, ya, nanti antum akan kebawa terus, bahkan sampai sholat ya, bahkan sampai selesai sholat. Makanya di pintu itu harusnya ditempel, masuk masjid dan pikir utang. Nanti ada orang banyak utangnya masuk ke masjid. Kenapa kamu di masjid terus? Kalau di masjid saya tidak pikir utang. Enggak, pokoknya seperti itu ya. Tidak boleh pikir istri lagi ngomel-ngomel, biarin aja. Anak-anak ya, biarin. Pokoknya masuk masjid fokus ya. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali. Tapi Imam Al-Ghazali ma'ruf ini, semua orang tahu Al-Imam Al-Ghazali. Ini adalah pendapat yang pertama. Yang pendapat yang kedua, wasani tabra'uz zimmatu fala tajibu alaihi al-i'adah. Yang kedua adalah kewajiban sholatnya sah ya, dan dia tidak wajib untuk mengulangnya. Wa in kana la ajra lahu fiha, akan tapi pahalanya nol. Ria. Akan tapi pahalanya nol. Wala thawab bimanzilati shaumil ladzi lam yada' qaula zur wal amala bihi. Ini dikiaskan ya sebagaimana orang yang puasa akan tapi dia masih melakukan dosa ya. Ada orang puasa akan tapi melakukan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang puasanya kayak gini, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kita sudah bahas kemarin ya di edisi puasa, barang siapa yang dia puasa kan tapi dia tetap maksiat, matanya jelalatan, omongannya maksiat juga, falaysa lillahi hajah, Allah nggak butuh sama puasanya. Begitu juga orang yang sholat ya, akan tapi dia tidak bisa menjaga hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, falaysa lillahi hajah, Allah nggak butuh sama sholatnya sah kan tapi nol pahalanya. Cuman 2 ini aja pendapatnya teman-teman. Antum mau nambah lagi? Tapi bagaimana dengan sholat saya? Semoga Allah memaafkan apa yang sudah kita lakukan dulu, dan kita sekarang berusaha memperbaiki ya apa yang sudah kita ketahui. Nah seperti itu teman-teman ya. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kan kita uzur kemarin, kita jahil ya, kita tidak tahu ya. Sekarang kita sudah tahu ya. Berarti enak nggak tahu dong Ustaz? Enggak. Yang nggak tahu pun akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ente kenapa sholatnya nggak khusyuk terus? Ya Allah, saya kan nggak tahu.
Terus umurnya di dunia buat apa? Buat ini, buat scroll Shopee sekarang, atau scroll majalah, ya, scroll Facebook. Nah, ini itu bakal lebih diazab ya. Lebih baik orang yang mengetahui dan dia berusaha untuk menjalankan apa yang sudah dia ketahui. Jadi begitu teman-teman ya. Ya, karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas ya, bahwasannya orang yang sholat ya, ini dia akan diganggu syaitan ya. Kita bacakan dulu hadisnya ya, biar antum punya gambarannya, biar antum tahu apa namanya, titik perjuangan antum itu seberat apa, beban yang antum akan hadapi di dalam sholat itu apa. Kita akan baca hadisnya agar kita punya mapping terhadap beban yang akan kita hadapi. Idza adzanal muadzin bis shalah adbara syaitanu wa lahu durat. Kalau azan dikumandangkan, maka syaitan lari. Wa lahu durat, dan dia sambil terkentut-kentut. Hatta la yasma'u ta'dzin. Dia pergi sampai tidak kedengeran azan dari telinganya. Pergi jauh-jauh, dia terbang. Fa idza qudiya ta'dzin, apabila azan sudah selesai, aqbala, maka dia datang lagi. Kemana? Ke masjid. Jadi antum kira masjid ini tempat tidak ada seton, kumpulnya seton ya, buat mengganggu orang sholat ya. Fa idza suwiba bis shalah, ketika qomat dikumandangkan, adbaro, dia lari lagi ya. Fa idza qudiya taswibu aqbala, kalau qomat sudah selesai, maka dia balik lagi. Semua seton balik lagi. Hatta yakhduru bainal mar'i wa nafsihi, sampai dia membisiki, menempel, mendompleng kepada seorang, kemudian dia membisiki ya kepada manusia yang dia domplengi, yakul, dan dia berkata, uzkur kada, malam yakun yakur hatta yadunnu la yadri kam shalla. Wahai anak Adam, ingat ini, ingatlah ini, ingatlah itu, yang padahal malam yakun yakur, dia di luar sholat nggak pernah ingat itu pun ya. Di luar sholat dia sudah mencoba mengingat, nggak ingat, akan tapi dalam sholat ingat. Bagaimana coba antum dengarkan, ketika antum sholat, syaitan bisa mengingatkan sesuatu yang antum nggak ingat ya, dan syaitan bisa melupakan apa yang di depan mata antum, yaitu khusyuknya antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Canggih nggak? Canggih ya. Ada ya apa namanya, yang pernah ingat dalam sholat? Ada. Sering ya, kita sering pokoknya ketika sholat, oh iya ya, kan harusnya seperti ini. Ada ide-ide gemilang yang tidak pernah terpikirkan di luar sholat ya. Ide-ide luar biasa ya. Pak Tris, bagaimana mengakali potong rumput pasca antum pernah dapat di sholat? Oh iya ya, harusnya saya tadi kesini dulu. Nah, sampai melupakan Pak Tris, apa yang di hadapan Pak Tris itu sholatnya. Itulah. Nah, maka inilah medan yang kita hadapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu dahsyatnya setan mengganggu kita, agar kita bersiap. Kalau antum menganggap remeh-remeh aja nih, setan kan di masjid kan, kemudian antum merasa aman, padahal sejatinya antum digelonjotin sama setan. Naudzubillah min dzalik. Makanya oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terbebas dari setan ini. Semua orang, saya ya, bahkan Nabi pun pernah sampai dibisik oleh syaitan sampai Nabi lupa rokaat, sampai Nabi pernah lupa rokaat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya sholat zuhur 4 rokaat, sholatnya cuma 2 rokaat. Bayangkan. Yang diutus kepada Nabi bukan setan kelas ini ya, kelas kontraktor, enggak, kelas gede-gede ini ya. Rasul saja pernah diganggu, apalagi kita ya, apalagi kita. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan kita hadapi dalam sholat, dan kita sudah tahu bahayanya juga apa, yaitu menurut 2 pendapat tadi, terserah antum pilih ngambil yang mana. Antum mau ngambil yang mana? Yang pendapatnya Imam Al-Ghazali atau Imam Ahmad? Pendapat Imam Al-Ghazali nggak sah, sebagaimana orang riya, nggak sah sholatnya. Kalau Imam Ahmad sah, akan tapi 0 pahalanya. Terserah antum mengambil yang mana. Mengambil yang mana? Nggak ngambil, kok ngambil? Nggak ngambil, ya jangan diambil. Kalau antum mau ngambil berarti antum masih belum. Ya, jangan diambil ya. Kita nggak ngambil. Kita mau bersihkan ini dari syaitan ya. Jadi ini teman-teman semua, apa yang kita bahas kemarin, ringkasan yang kita bahas kemarin ini adalah tentang khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan
apa namanya, bukan tidak berkaitan dengan sholat, akan tapi dia lebih penting ya, bahkan penting juga untuk dibahas ya, sama pentingnya sebagaimana wajibat sholat, karena kadar pahala kita ya bahkan nol atau terisinya sholat kita itu ditentukan dengan ini. Dan tadi patokannya adalah lebih banyak atau lebih sedikit. Nah ini ya, bukan misalkan antum khusyuknya apa namanya, khusyuknya 70 ya maka pahalanya 30, khusyuknya 70 khusyuknya 30% maka pahalanya 30, enggak ya, akan tapi dominan atau tidaknya ya, maka hati-hati ya. Pokoknya kalau sudah lewat rakaat pertama dan antum merasa tidak khusyuk, antum harus berbenah diri langsung ya, langsung ya Allah, ini sholat rakaat saya satu kelewatan. Kalau sampai 2 rakaat kelewatan, selesai sholat saya ya. Selesai, terserah pilih pendapat siapa, Bang Ghazali ulang. Ya, ngeri juga ini ya. Saya kadang jamaah sama sendiri, khusus sendiri, nah itu gimana sih? Karena dengan suara imam agak bukan dengan konsentrasi itu kadang kalau suara imam, kalau pas ngaji, pas baca surat itu kan kita tidak diperintahkan untuk baca apa-apa. Nah, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun. Kalau dibaca imamnya lagi baca surat, maka tugas kita adalah diam dan mendengarkan. Nah, maka bacaan imam kan cuman Allahu Akbar aja, Pak. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar gitu. Apalagi imamnya suaranya bagus. Suara bacaan imam. Nah. Ya itulah Pak, itulah makanya kita tadi di sini kita jelaskan bahwasanya memang ada syaitan yang bahkan ada namanya ya. Namanya itu khonzab ya. Jadi syaitan yang tugas di masjid ya, itu divisinya divisi khonzab, ada divisinya sendiri ya. Divisi pasukan elit namanya khonzab. Ya, ini ngeri teman-teman ya. Yang di luar masjid ya, yang nggak misalkan tidak menunaikan sholat, ya sudah nggak ada pasukan elit, orang dia udah nggak sholat, ya ngapain digoda, kan kita sudah berhasil, dia nggak sholat gitu kan. Tapi yang sholat ini diterjunkan pasukan khusus. Wahai syaitan, divisi pertama sudah gagal, buktinya dia sholat. Nah, kita turunkan pasukan elit, gimana? Walaupun dia sholat, tapi sholatnya tidak diterima. Ngeri nggak? Ngeri ya. Pokoknya semuanya digagalkan ya, ditutup celahnya. Wah, luar biasa. Makanya ini Pak, ini pasukan elit memang seperti ini ya kerjaannya ya. Bahkan jangankan antum Pak ya, kita aja mungkin yang baca, mungkin imam itu bisa sampai terbang kemana, kemudian kita lupa ayatnya, apa lagi ya, akhirnya itu ulang lagi dari awal ya, bisa juga. Nah itu memang seperti itu ya. Adapun misalkan kita sholat di rumah gitu ya, kita sholat di rumah ya kita kehilangan 27 derajat tadi ya sangat sayang ya, harusnya kita dapat 27 derajat ya. Kemudian kita sholat di rumah, dan kemudian di rumah juga biasanya ini Pak, apalagi kalau misalkan di rumah seperti saya, misalnya ada anak-anak, ada istri gitu kan, anak-anak lewat ya, joget-joget di depan. Ini lucu kadang-kadang ya. Nah, ini menahan ketawa, wah ini kacau juga ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya di rumah atau di masjid sama aja ya, pasukan yang ganggu juga pasukan elit ya. Lebih baik di sini aja, di masjid aja ya, diusahakan. Memang ini adalah beban semua ya, bukan cuma buat Bapak aja, kita semua, bahkan saya juga seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang kita ambil kemarin teman-teman ya. Kalau gini kita selempar rakaat lah kan, nanti kita nih terlupa rakaat ini, dua atau ketiga nih. Terus kan benar baca hadis, kalau ragu-ragu tambahkan 1 gitu kan. Tapi kan itu kan menunjukkan bahwa kita nggak khusyuk gitu. Iya benar. Lebih baik kita tadi ragu-ragu tambah 1 rakaat, atau kita batalkan, kita ulang lagi dari awal? Kita tambah 1 Pak, tambah 1 rakaat. Karena memang itu bukan berarti dominan kita diganggu setan, enggak. Akan tapi bisa sekilas itu bisa langsung lupa Pak. Sekilas, bahkan rakaat yang sudah 3 misalkan itu bisa hilang, bisa sekilas. Wah,
Berapa ini? Memang seperti itu, Pak. Nah, ini dia pasukan elit namanya khonzab. Ini musuh bebuyutan kita, ya, musuh orang-orang yang sholat. Ya. Nah, kemudian teman-teman semua, pelajaran yang berikutnya, sebab-sebab, ya. Akan tetapi, ya satu lagi, akan tetapi ketika memikirkannya atau antum, jadi antum harus fokus ya. Akan tapi ketika antum memikirkannya tentang misalkan antum baca ayat-ayat neraka, terus antum mikirkan dosa antum, itu tidak masalah. Antum baca ayat-ayat surga, kemudian memotivasi, ya Allah, saya harus ke surga, itu tidak apa-apa. Ya, misalkan baca ayat-ayat azab, kemudian antum nangis, itu tidak apa-apa. Itu namanya bukan tidak khusyuk, itu namanya merenungi. Sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, inni la ujahidul jaisa wa ana fi shalah. Saya dulu, ya, ketika membaca surat-surat perang, seketika saya langsung punya ide untuk mengumpulkan pasukan untuk menyerang kampung sebelah. Wah, itu ya, itu enggak masalah. Baca ayat perang. Kalau gitu saya kumpulkan, besok saya perang. Enggak masalah, ya. Yang enggak boleh itu baca surat perang, ya Allah saya pingin poligami, ya, itu nggak bisa. Itu beda server, ya. Itu beda server. Memang ibadah juga, akan tapi udah beda kaitannya, ya. Baca ayat-ayat neraka yang apa namanya, mikirnya aneh-aneh, mikirin pokoknya itulah. Itu dia teman-teman, yang kita bahas kemarin. Yang sekarang kita lanjut adalah sebab-sebab yang membantu untuk khusyuk, ya. Jadi ketika ini bukunya adalah sangat luar biasa. Ketika kita diperingatkan untuk masalah tidak khusyuk, kita dibantu di sini bagaimana kita bisa khusyuk, ya. Pertama adalah, ya, di sini tapi ada hadis dulu, kita bacakan, ya. Anna Utsman ibn Abil As, Utsman ibn Abil As, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman ibn Abil As ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah datang pada Nabi. Kita simak nih, ya. Utsman ibn Abil As pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengadu, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati. Wahai Rasulullah, tadi saya sholat, kemudian saya nggak khusyuk, diganggu syaitan, ya. Wa qiraati yahulu baini wa baina salati wa qiraati. Dia menghalangiku atau membuat saya tidak khusyuk, sehingga, ya, salatku kacau dan bacaanku kacau. Yalbisuha alayya, ya, buat kacau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika syaitan yuqalu lahu khonzab. Maka wahai Utsman ibn Abil As, itulah syaitan yang dinamakan khonzab. Fa idza ahsastahu, kalau engkau sudah merasakan ada pasukan elit ini datang, ketika engkau sudah ada rasa-rasa, kok saya tiba-tiba keinget ini, ya, maka itu sudah mulai masuk ke dalam diri antum, ya. Ketika engkau sudah mulai merasakannya, ya, watfil ala yasarika thalatan, ya, fata'awad billah, maka engkau isti'adzahlah, ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watfil ala yasarika thalatan, kemudian tiup ke kiri 3 kali, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, gitu, ya. 3 kali ditiup sebelah kiri, ya, tentunya. Nah, maka ini di sana ini biasa, ya. Misalkan antum sholat di Saudi atau di mana, ya, ketika ada orang nggak khusyuk, ya, biasa, ya, biasa, ya. Mungkin di sini tidak ada yang mempraktekkan, ya. Karena apa? Baru belajar khusyuk. Karena baru belajar khusyuk. Nah, nanti misalkan antum, kok antum begitu, bro, itu apa ritual baru? Enggak, saya kedatangan pasukan elit, ya. Emang ente enggak? Ya, saya juga sih tadi ngerenung. Nah, tapi saya tidak begini karena tidak tahu. Nah, qala, maka Utsman ibn Abil As, fa fa'altu dzalik, dia mengatakan, maka saya ikuti apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tiup 3 kali, fa adhaballahu anni. Maka ketika saya lakukan itu, gangguan syaitan pun hilang. Nah, maka itu, ya. Misalkan antum sudah tidak kuat lagi membendungnya, ya, kok masih kepikiran terus, ta'awudz 3 kali, ya. Tapi jangan antum ludahin, ya.
Tersinggung sampai antum, ngapain itu? Ya. Nah, adapun kiat-kiatnya teman-teman, yang pertama adalah menghadirkan dalam diri bahwa ia sedang berhadapan dengan Allah, bukan dengan syaitan. Menghadirkan diri bahwasanya ketika kita mau sholat, kita ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Kuasa, ya. Dan inilah makna ihsan dalam ibadah. Maka di dalam ibadah, ya, makna ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Sungguh hendaknya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, ini caranya teman-teman. Ya. Bagaimana kita bisa seakan-akan sholat di hadapan Allah, ya? Anta'budallah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, seakan-akan kita melihat Allah. Seakan bukan melihat Allah, seakan-akan Allah berada di hadapan kita. Fa illam takun tarahu, kalau Allah Subhanahu wa taala kalau engkau tidak bisa menghadirkan Allah di hadapanmu, ya. Fa innahu yarok, maka ketahuilah Allah pasti melihat kamu, ya. Kita hadirkan bahwasanya kita ini seakan-akan melihat Allah, berhadapan dengan Allah. Kalau kita nggak bisa menghadirkan itu, kita yakini pasti Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya. Kita dilihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang pertama teman-teman. Kita hadirkan bahwasanya kita ini akan menghadap Tuhan pencipta alam, ya. Kita ini saking familiarnya sama Allah, ya, sampai lupa hakikat Allah itu siapa. Alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, ya. Familiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai lupa bahwasanya Allah itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang memiliki semuanya, ya. Ya. Tuhan yang mengatur alam semesta. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mungkin dipanggil bos kita, mungkin bos yang ada di Jakarta, mungkin kita bisa khusyuk, diam. Kita memikirkan saya jangan sampai salah kata, ya enggak? Kalau kita dipanggil bos kita di Jakarta misalnya, kita berpikir, saya ngomong apa ya? Jangan sampai saya salah kata. Kalau bos ngomong begini, saya harus ngomong begini. Tidak boleh ada kata ininya. Kalau ada kata ini nanti takutnya menyinggung. Ya, ini kalau kita di depan bos di Jakarta. Kalau di depan Allah, alhamdulillah pun tidak masalah. Ya. Salah ngomong, salah ucap, ya kacau. Ya. Kalau kita di depan bos, jangan sampai bahasa saya kayak bahasa orang deso. Ya. Logat medoknya dihilangkan, ya. Kata aku diganti kata saya. Dibuat bagus, ya. Kalau hadapan dengan Tuhan semesta alam, ya. Nah, ini dia teman-teman semua, ya. Ini dia bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, Tuhan semesta alam yang memberi kita nafas, memberi kita kehidupan, rezeki dan semuanya, ya. Maka sangat tidak pantas ketika kita sholat kemudian kita baca ala kadarnya, tidak memikirkan apa yang kita katakan. Sementara kalau kita dipanggil bos kita selalu memikirkan, ya, apa kata-kata yang akan keluar nanti dari bos kita dan apa yang harus saya sambut, ucapan apa yang harus menyenangkan hati Pak Bos, ya, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meyakini, ya, bahwa jika ia bisa baik dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan sholat, ya, kalau dia harus yakin bahwasannya kalau dia bisa bagus dalam menghadapi Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya di dunia, ya, maka dia harus yakin dengan itu dia akan menjadi mudah baginya menghadapi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Kita kemarin sudah bahas bahwasannya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Bahwasannya yang pertama kali ditanya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu sholat. Wa in sholahat, kalau sholatnya bagus, maka Allah Subhanahu wa taala anggap semuanya bagus, ya. Kemarin kita sudah ibaratkan, ya, itu. Kalau sholatnya bagus, ya. Maka kita ingat itu, ya. Kita ingat itu. Saya pingin nanti di akhirat bagus menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dia harus bagus ketika menghadapi Allah Subhanahu wa taala di dunia di dalam salatnya. Ibnul Qayyim berkata, lil abdi baina yadillah mauqifan, bahwasannya seorang hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala memiliki dua posisi. Mauqifun baina yadayhi fi shalah, yaitu pertemuan pertama adalah pertemuan saat dia salat, ya. Wa mauqifun baina yadayhi yaumal qiyamah, dan pertemuan kedua adalah ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari
kiamat. Faman qama bihaqqil mauqifil awal hawwana alaihil mauqifil akhir, ya. Ketika dia bisa memberikan persembahan yang terbaik ketika pertemuan pertama di dunia, maka pertemuan kedua dia pasti akan ringan, ya, ringan. Ya, karena sudah siap dia. Ditanya tentang sholatnya, bagaimana sholatmu? Bagus ya Allah, selesai, ya, selesai. Idza sholahat sholaha sairu amalihi. Kalau sholatnya bagus, selesai, ya. Karena yang paling dicintai Allah sudah selesai, udah kelar, ya. Faman istahana, dan barang siapa yang buruk pertemuannya di dunia, ya, ketika sholat, pertemuannya dengan Allah ketika sholat di dunia, ya, lam yuafihi haqqahu, dan dia tidak menunaikan hak-hak sholat, yaitu tentang khusyuk, ya, syaddada alaihi dzalikal mauqif fil akhirah, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat susah di pertemuan kedua nanti, ya. Maka ini sholat itu adalah gambaran kita bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Gambaran kita bertemu Allah itu di sholat kita, ya. Kita sudah bahas hadisnya yang kemarin, ya, banyak, ya. Sholat ini sesuatu yang paling dicintai. Tidak ada yang paling dicintai di dalam syariat semuanya kecuali sholat. Ya, kita ibaratkan kemarin, ya, sebagaimana misalkan Pak Tris, yang paling dicintai adalah alat motong rumput. Ketika pulang dari SP, yang pertama dilihat alat potong rumput. Kalau alat potong rumputnya bagus, kondisi prima, alat lengkap semuanya, maka seakan-akan tidak masalah, tidak ada lauk, tidak masalah, tidak ada air, ya. Yang penting alat saya lengkap, saya bisa senang. Akan tapi kalau pulang ternyata mesinnya ada yang nyuri, bautnya hilang, maka seakan-akan walaupun ada lauk enak, ada air untuk mandi, ya, tidak dianggap semua. Seakan-akan dunia kacau. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat seorang hamba sholatnya bagus, selesai masalah, ya. Dan pertemuan itu adalah pertemuan yang kedua. Ada pertemuan yang di sebelumnya, yaitu di dunia saat orang sholat. Jadi itu teman-teman, ya. Yang pertama apa tadi? Saat sholat. Menghadirkan diri bahwasanya dia sedang menghadap Allah. Diingat-ingat, ini perkataan yang sering dan familiar, akan tapi suka terlena, ya. Kemudian yang kedua adalah gambaran bagaimana kita menghadapi Allah di akhirat adalah sebagaimana gambaran kita sholat di dunia. Ini dia gambarannya. Jadi itu teman-teman semua, ya. Kemudian yang ketiga teman-teman semua, barang siapa yang sholat, ya, maka dia harus meyakini bahwasanya dia sedang bermunajat. Bermunajat itu apa? Berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menguatkan perkara yang kedua tadi. Ini menguatkan poin yang kedua tadi, yaitu orang yang sholat berarti dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, qala Allah taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini, ya. Saya menjadikan sholat ini ada dua bagian. Bagian untuk saya dan bagian untuk hamba. Maksudnya dua bagian apa? Ya seakan-akan percakapan. Ada porsiku untuk menjawab, ada porsi hamba untuk meminta atau memohon atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali abdi ma sa'al. Dan ketika, ya, percakapan ini sudah sempurna, maka bagi seorang hamba, ya, akan saya kabulkan apa yang ia minta, ya. Wa idza qala al-'abdu, dan ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ini perhatikan, ya. Wa idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba mengatakan atau membaca alhamdulillahi rabbil alamin di dalam Al-Fatihah, ya, maka qala Allah taala, maka saya akan menjawab hamidani abdi. Oh, hambaku barusan memujiku, ya. Engkau hambaku memujiku. Jadi misalkan kita sholat, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, setelah kita ngomong, Allah menjawab apa yang kita ucapkan dengan kata hamidani abdi. Sungguhnya hambaku, sungguhnya engkau wahai hambaku sudah memujiku barusan, ya. Jadi langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kita baca ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya asna alayya abdi.
ya, hambaku barusan menyanjungku. Ya, hambaku barusan menyanjungku. Wahai hambaku, barusan engkau menyanjungku. Ya. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan ketika hamba membaca maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab majjadani abdi, ya. Allah hambaku sudah majjadani. Majjadani memuliakan, ya, memuliakanku, ya. Maka hambaku sudah memuliakanku. Ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab hadza baini wa baina abdi. Ini adalah urusanku dengan urusanmu, ya. Maka kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Allah mengatakan, ya wahai hambaku, ini adalah urusanku dan urusanmu. Arti dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wahai Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, iya, ini adalah urusanku dan urusanmu. Maksudnya ini adalah urusanku yang akan saya tunaikan kepadamu. Wali abdi masal, dan bagimu wahai hambaku apa yang engkau minta, ya. Nah, mungkin kenapa doa kita sering tidak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, ya karena ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita nggak fokus atau lupa, ya, sehingga Allah juga nggak mau balas, ya. Ketika kita bacanya sembarangan, Allah nggak balas. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Ketika kita membaca itu, maka Allah Subhanahu wa taala membalas hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ya. Maka inilah yang akan aku persembahkan kepada hambaku, dan bagi hambaku semua yang ia minta. Nah, jadi ini teman-teman, ternyata ketika kita membaca Al-Fatihah, ini kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan antum tahu kalau kita baca Al-Fatihah sedang berbicara sama Allah? Ya, ini adalah ilmu yang sangat jarang, ya, disampaikan. Ternyata kalau kita baca Al-Fatihah, kita sedang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ada orang misalkan baca Al-Fatihahnya cepat, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, Allah malas balas, ngapain dibalas, ya? Nggak usah dibalas, ya. Sebagaimana antum ngomong sama, coba antum ngomong sama saya saja. Ngomongnya cepat, ya. Ustaz, nanti antum gini-gini, apa ini? Ya. Ini ngomong apa gitu loh, ya. Ulang lagi. Ulang, ya, sampai jelas. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Seharusnya kita mempersembahkan bacaan yang paling terbaik, tapi kita malah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladhdallin amin. Tidak dibalas. Oleh karena itu, ya, tumakninah itu hukumnya rukun di dalam sholat. Orang yang tidak membaca tumakninah, sepakat ulama sholatnya tidak sah, ya. Orang yang misalkan baca Al-Fatihah tidak tumakninah, sebagaimana kita dengar bahwasanya kemarin tarawih ada 23 rakaat 5 menit, 10 menit, sepakat ulama itu tidak sah. Karena apa? Tidak ada tumakninahnya, tidak ada ketenangan di dalam membacanya. Bagaimana dia ingin menyembah Allah, ya, akan tapi menyembahnya model seperti itu, ya. Model seperti itu. Alasannya Allah kan Maha mengetahui, walaupun saya bacanya cepat, enggak. Memang Allah Maha mengetahui, akan tapi permintaan Allah dalam salat tidak begitu, ya. Tidak seperti itu. Nah, ini, ya. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah itu usahakan jelas, usahakan terang, ya, jelas, ya, usahakan fasih, ya, karena kita sedang jawab-jawaban sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya saya kadang heran, ya, kalau ada orang sholat cepat sekali, oh mungkin enggak tahu, akan tapi sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan. Kenapa sholat cepat sekali? Ya. Padahal dia sedang berbicara jawab-jawaban sama Allah Subhanahu wa taala, dan ini hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi ini bukan sembarang hadis, ya. Kemudian yang keempat, ya, sebelum kita baca yang keempat, saya akan tanya dulu kepada antum semua. Misalnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, ada seorang dieksekusi mati, dan dia dikabarkan bahwasannya jam 9 nanti engkau akan dieksekusi mati. Sudah mutlak, nggak ada lagi nego-nego, ya. Kira-kira ketika seorang yang akan dieksekusi mati ini seorang muslim, apa yang dia akan lakukan?
Saya baru tahu kalau syahadat ya. Yang saya di film-film ya, di mana-mana, di kisah-kisah, semuanya pada sholat ya. Saya baru tahu kalau ada yang syahadat. Syahadat mana nanti ya? Dia akan sholat, dia akan perbanyak sholat ya. Kita lihat di film-film ya, ketika orang mau dieksekusi dia sholat ya. Bahkan sebelum detik-detik sebelum dia dieksekusi, dia minta izin dulu ya. Di saat jam eksekusi dia minta izin dulu ya, menyempatkan diri untuk sholat ya. Sebenarnya kita tahu bersama bahwasanya sholat ini adalah sesuatu yang penting. Buktinya apa? Ketika orang kepepet ya, hal yang ingin dia bawa terakhir untuk meninggalnya adalah sholat, untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman semua ya, begitu juga orang-orang yang sudah divonis ya. Kita melihat ya teman-teman semua ya, ketika ada orang sudah divonis misalkan stadium ini akan meninggal berapa bulan, dia akan rajin sholat ya, bahkan ya menyuruh keluarganya untuk tolong bangunkan saya, tolong ini dan sebagainya. Begitu juga misalkan orang-orang tua kita di kampung sana rajin untuk sholat karena dia tahu ajalku mungkin dekat ya, dan saya nggak merasa mungkin siang, soalnya sore saya sudah meninggal, sehingga selalu menjaga sholatnya. Maka trik keempat agar kita bisa fokus ya, setelah trik yang ketiga mengetahui bahwasanya kita ketika sholat adalah berbicara kepada Allah, yang keempat adalah ya, ketika sholat ya, menghadirkan hati seakan-akan ini merupakan sholat terakhir. Antum tahu kita mati kapan? Enggak. Kita lihat banyak video ya di Facebook ya, di YouTube ya, orang mati mendadak ya. Ada yang mati ketika sholat. Fa ni'mal abdu, maka ini adalah nikmat, kenikmatan yang diraih seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, mati ketika sholat ya. Namun ada orang-orang yang meninggal saat habis nongkrong ya, lagi di kafe misalkan ya, kemudian lagi habis mabuk meninggal ya, kemudian lagi duduk-duduk meninggal, jaga kasir meninggal ya. Nah, oleh karena itu kita nggak tahu meninggal kapan. Meninggal urusan Allah. Mau ada penyakit, mau ada nggak penyakit ya, bukan urusan penyakit dengan ajal. Yang urusan dengan ajal adalah malaikat maut, dan malaikat maut tinggal nunggu jadwal kapan ya. Ada penyakit ataupun tidak ada penyakit. Ya, maka kata Nabi SAW, idza qumta fi sholatika, wahai sahabatku, ini adalah pesan Nabi kepada sahabatnya semuanya. Idza qumta fi sholatika, wahai sahabatku, kalau engkau berdiri hendak sholat, fasholli sholata muwaddi'in, maka sholatlah engkau seakan-akan engkau habis sholat ini meninggal. Seakan-akan engkau habis sholat ini meninggal. Ya, jadi teman-teman semua ya, seandainya antum kembali ke contoh, ada orang dieksekusi tadi. Ketika dia meminta last minute untuk sholat, kira-kira dia masih menghayal nggak? Mustahil. Walaupun hutangnya masih banyak, walaupun istrinya di rumah sudah digangguin sama orang lain, dia nggak urusan itu, bodo amat ya. Dia nggak urusan. Anak-anaknya bagaimana, nggak urusan. Bagaimana anak-anakku ditinggalkan, wahai jaksa, wahai hakim, bukan urusanku. Urusanku adalah urusan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil dia bisa nggak khusyuk sedikit pun, itu mustahil. Oh ya Allah, sebentar lagi saya ketemu sama engkau ya Allah. Ya Allah, sebentar lagi saya masuk kubur ya Allah. Tolong saya ya Allah, tolong. Seperti itu. Nggak mungkin dia, ya Allah, rumahku tadi nggak ada. Itu teman-teman semua. Maka fa idza qumta fi shalatika fasholli salata muwaddi'in. Kalau engkau salat wahai sahabatku, maka salatlah engkau seakan-akan engkau habis salat ini meninggal. Bisa khusyuk habis ini? Apa nunggu vonis dokter dulu antum? Antum studio 4. Nyawanya tinggal 5 menit pasti antum sholat. Khusyuk. Sholat itu artinya kita harus tahu di dalam dari bacaan dari awal itu saja. Tahu artinya lah. Ya, diantaranya itu. Ya. Itu ya diantaranya itu. Kemudian teman-teman semua, kelima.
kelima di antara trik agar kita bisa khusyuk dalam salat kita adalah berusaha memahami semua yang kita baca. Sedikit lagi. Berusaha memahami semua yang kita baca. Terutama zikir-zikir dan doa-doa dalam salat yang sifatnya adalah rukun, ya. Karena jika seorang memahami apa yang ia ucapkan, ya, dia faham dengan apa yang dia baca, ya, maka akan memudahkan dia untuk khusyuk. Contoh, ketika kita baca doa yang sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, min adzabi jahannam, min fitnatil mahya'i wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini ngeri-ngeri semua. Ya Allah, saya berlindung dari azab kubur, saya berlindung dari siksa neraka, saya berlindung dari siksa dajjal. Kalau kita faham semua, mustahil kita lagi ngomong tentang dajjal kita mikir apa, bakso di sana kayaknya enak. Enggak, ya. Enggak mungkin ketika kita paham Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Wahai Allah Subhanahu wa taala, saya berlindung darimu dari azab neraka. Kemudian kita mikirin donat misalkan, enggak mungkin, ya. Jadi di antara yang bisa membantu adalah dengan kita paham bacaan sholat. Dan ini PR teman-teman, bukan untuk didengarkan aja, ini serius, ya. Habis ini googling arti surat Al-Fatihah, arti bacaan ruku, arti bacaan sujud sebelum kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. PR teman-teman, ya, harus kita tuntaskan. Janji nggak malas. Janji PR teman-teman. Kita taklim gini kemudian keluar sama-sama aja, nggak usah taklim tutup, ya. Taklim kita harus ada perubahannya sedikit demi sedikit. Saya nggak menuntut harus paham semua, enggak, akan tapi sedikit-sedikit. Kita paham dulu, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, sami Allahu liman hamidah, sedikit-sedikit, ya, sehingga antum bisa sempurnakan. Ini teman-teman yang bisa kita ambil, sudah azan, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih ada tips ke-6, ke-7 dan ke-8. Habis itu ada ke-9 juga, kemudian kita masuk ke tata cara wudhu. Ini dia teman-teman yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semua yang salah, kesilapan lidah itu datangnya dari saya pribadi dan syaitan. Allah dan Rasul yang berlepas diri dari itu semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.